Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep nastar gulung. Ini saya buat tanpa menggunakan cetakan. Hasilnya sangat imut dan cantik. Ini cocok banget dijadiin menu sajian saat lebaran nanti. Rasa nastarnya ini enak, lembut, lumer, dan ini resepnya cukup ekonomis ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Siapkan wadah, kemudian masukkan 180 gram butter margarin. Di sini saya pakai 100 gram margarin Royal Palmia dan juga 80 gram Royal Crown. Royal Crown ini aromanya sangat wangi, mirip seperti butter Wisman, tapi ini versi yang ekonomis ya teman-teman. Jadi kalau mau dapat aroma yang wangi seperti butter, bisa pakai Royal Crown ini. Selanjutnya saya tambahkan gula halus sebanyak 60 gram. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan teksturnya halus. Setelah halus kita tambahkan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata kita tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian kita sisihkan aja whisknya. Tambahkan 30 gram maizena. Lalu 250 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan bertahap. Dan aduk menggunakan spatula. Setelah mulai tercampur seperti ini, bisa kita tambahkan lagi sisa tepung terigunya. Lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini lanjut aku aduk menggunakan tangan ya teman-teman, sebentar aja untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur. Selanjutnya siapkan plastik kiloan. Di sini saya pakai ukuran 1 kilo ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan nastarnya ke dalam plastik secukupnya aja. Kemudian ini kita ratakan, kita gilas menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol kaca. Nah, ini sudah rata. Untuk ketebalannya sekitar 2-3 mili aja. Jangan terlalu tebal. Selanjutnya ini tinggal kita buka aja plastiknya menggunakan gunting. Ini kita buka di semua sisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah terbuka seperti ini adonannya, kita rapikan bagian ujungnya. Dipotong aja menggunakan scraper. Lalu kita beri motif menggunakan scraper seperti ini. Ini kita tekan, tapi jangan sampai putus ya teman-teman, hanya untuk memberi motif aja. Kalian juga bisa menggunakan penggaris. Nah, ini pelan-pelan, lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, ini tinggal kita balik adonannya. Jadi untuk membaliknya ini harus cepat ya, agar adonannya nggak hancur.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini di bagian bawahnya juga sudah saya lapisi menggunakan plastik bersih. Kemudian kita buka plastiknya. Selanjutnya ini sudah saya siapkan selai nanasnya yang berbentuk panjang lonjong seperti ini. Lalu kita ambil aja selainya, kita tata di atas adonannya. Dan ini kita potong sesuai dengan panjang selai nanas gulungnya ya. Selanjutnya ini tinggal kita gulung aja perlahan seperti ini sampai selainya tertutup. Dan kita potong kembali menggunakan scraper seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk isian selai nanasnya ini sama seperti ukuran kalau kita bikin selai nanas untuk nastar klasik pada umumnya. Hanya saja ini dibentuk memanjang ya teman-teman. Cara membuat nastar gulung seperti ini sangat mudah dan juga cocok banget buat kalian yang pemula belum punya cetakan nastar gulung, bisa banget menggunakan cara ini. Dan ini juga cepet. Nah, ini dia nastarnya udah saya bentuk. Ini udah penuh loyangnya. Selanjutnya ini tinggal kita oven aja. Pastikan ovennya sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit. Dan ini kita oven menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 25 menit. Untuk suhunya ini jangan terlalu tinggi ya teman-teman. 120 sampai 130 aja. Nah, sambil menunggu nastarnya kita oven. Sekarang buat untuk olesan kuning telurnya, saya pakai 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan minyak sayur. Kalian juga bisa menambahkan 1 sendok teh SKM ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak pakai. SKM itu fungsinya membantu agar olesan nastarnya tidak mudah retak ya. Nah, ini udah 25 menit, kita keluarkan dulu dari oven dan tunggu sampai nastarnya dingin atau minimal hangat-hangat kuku ya. Selanjutnya bisa kita oles perlahan tipis-tipis aja. Karena nanti ini akan dioles 2 kali ya teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini udah selesai saya oles semuanya nastarnya. Setelah lapisan pertamanya sudah kering, kita bisa oles untuk lapisan yang kedua. Sama kita olesnya tipis-tipis aja tapi rata ya. Nah, kelihatan ya perbedaannya, yang dioles sekali dengan yang dioles 2 kali. Tentunya lebih bagus, lebih kinclong, lebih tebal yang dioles 2 kali ya. Kalau udah selesai, ini kita tunggu sampai lapisan kuning telurnya juga kering kembali. Baru kita oven. Ini di oven kembali menggunakan suhu 110 sampai 120 derajat aja. Aku pakai api atas bawah ya teman-teman, atau bisa juga kalian oven 10 menit api bawah dan sekitar 2 menit api atas. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Nastar gulungnya sudah matang, hasilnya sangat cantik. Ini lapisan kuning telurnya juga terlihat kinclong, glowing dan rata ya. Dan sekarang kita cobain ya, kita lihat nastarnya dari dekat. Sangat lucu, imut. Ini cantik banget. Dan ketika saya belah ini kelihatan banget kalau nastarnya lembut ya teman-teman. Ini beneran lumer. Rasanya enak banget. Isian nastarnya full.
Selanjutnya aku bikin nastar lagi, tapi kali ini aku bikin dalam bentuk bunga seperti ini teman-teman. Tampilannya cantik banget dan juga imut ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan 120 gram butter atau kalau mau ekonomis boleh pakai margarin. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan gula halus, ini sambil diayak biar tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan dengan 1/4 sendok teh atau sekitar setengah sachet vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 1 butir kuning telur, lalu aduk kembali sebentar sampai tercampur. Tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita sisihkan whisknya dan kita masukkan 180 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk. Ini kita ayak biar tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya ini bisa kita aduk menggunakan spatula sampai adonannya cukup tercampur. Jika dirasa sudah mulai susah diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut aduk menggunakan tangan. Nah, ini kita campurkan juga sebentar aja ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya ini lembut dan mudah dibentuk ya, atau dipulung seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini udah aku siapkan selai nanas yang udah aku bulat-bulatkan seperti ini. Dan langsung aja sekarang kita ambil adonannya menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Ini tujuannya biar ukurannya nanti sama ya teman-teman. Selanjutnya kita bulatkan dan kita pipihkan menggunakan telapak tangan seperti ini. Lalu kita cetak menggunakan cetakan bunga. Jangan lupa diberi tepung terigu cetakannya biar tidak lengket ya. Lalu beri sedikit lubang di tengah-tengahnya seperti ini menggunakan jari. Kemudian kita letakkan selai nanas di tengahnya seperti ini teman-teman. Lalu rapikan bagian kelopak bunganya. Nah, ini agak sedikit ditekan ke bagian selainya seperti ini teman-teman. Setelah itu ini bisa kita letakkan di dalam cup nastar seperti ini teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Ini aku beri contoh lagi ya teman-teman, biar kalian nggak bingung. Cara buatnya beneran gampang. Kalian bisa lihat di video ini teman-teman. Pada saat proses membentuk nastar ini, kalian bisa sambil memanaskan oven ya. Jadi nanti ketika nastarnya selesai dibentuk, ovennya sudah panas dan kuenya bisa langsung dipanggang. Nah, ini dia teman-teman, aku dapat 1 loyang penuh. Selanjutnya ini tinggal kita oven aja ya. Untuk ovennya ini udah aku panaskan sebelumnya kurang lebih 15 menit. Dan ini kuenya dipanggang menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 30 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini dia teman-teman, kue nastar bunganya udah jadi. Tampilannya beneran super cantik banget, imut-imut, ngegemesin ya teman-teman. Dan pastinya ini bakalan laris manis kalau dijadiin ide jualan kue kering atau nastar kalian. Tuh, cakep banget. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain ya. Cara buatnya gampang banget, tampilannya super cantik dan menarik banget. Kalau kuenya udah dingin, ini bisa kita kemas. Di sini aku menggunakan toples ukuran 250 gram yang berbentuk persegi seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita tata.
Nah, setelah dikemas ini beneran tampilannya cakep banget ya teman-teman, menarik banget. Pokoknya kalau dijadiin ide jualan, insya Allah ini bakalan laris manis karena kue nastar ini kekinian dan unik banget ya. Untuk satu resep ini aku menghasilkan satu toples ukuran 250 gram dan masih ada satu piring penuh. Ini kalau dimasukkan ke dalam toples bisa muat di toples 250 gram juga. Jadi total 2 toples 250 gram ya. Kita ambil satu, kita lihat bagian bawahnya ini juga matang ya teman-teman. Tuh pas banget tingkat kematangannya, cantik dan imut banget ini tampilannya bener-bener. Kalau ditekan ini lumer, tuh ngeprul ya teman-teman. Rasanya enak banget, ini selainya juga banyak, nggak pelit ya. Beneran ini recommended banget teman-teman. Karena selain tampilannya yang cantik, ini rasanya juga enak banget. Ini nastarnya super lembut, lumer dan ngeprul banget ya teman-teman. Recommended buat dicobain. Selanjutnya, di sini aku bikin nastar klasik yang super glowing, cakep banget teman-teman, dengan takaran tepung 500 gram. Ini tampilannya glowing, rasanya enak, lumer dan ngeprul di mulut. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 250 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia butter margarin. Kemudian tambahkan butter sebanyak 100 gram, jadi total 350 gram ya. Kalau kalian nggak mau pakai butter, boleh semuanya full margarin. Tambahkan dengan gula halus sebanyak 80 gram, ini sambil diayak agar tidak ada gula yang bergerindil. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata, kurang lebih selama 2-3 menit. Jangan terlalu lama ya. Setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan 2 butir kuning telur. Jadi kita masukkan kuning telurnya saat margarin dan gulanya sudah diaduk dan sudah halus ya. Jangan di awal karena nanti adonan bisa rawan beleber. Dikarenakan telurnya sudah mengembang ya kalau kita aduk dari awal. Kemudian masukkan susu bubuk sebanyak 1 sachet. Lalu kita aduk kembali. Selanjutnya tambahkan tepung maizena. Di sini saya pakai 60 gram. Ini saya ayak. Lalu kita aduk kembali. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya ini saya sisihkan dulu whiskernya. Lalu tambahkan tepung terigu protein rendah. Saya pakai merek Kunci Biru. Ini sambil diayak ya teman-teman agar tidak ada tepung yang bergerindil, dan dimasukkannya bertahap sambil diaduk seperti ini menggunakan spatula. Untuk penggunaan tepungnya ini 500 gram ya. Jika sudah mulai tercampur, kita bisa tambahkan sisa tepung terigunya. Lakukan sampai tepungnya habis ya teman-teman. Dan kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini udah mulai susah diaduk menggunakan spatula. Saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Saya menggunakan sarung tangan plastik ya teman-teman agar lebih higienis. Terutama kalau kalian mau buat jualan ya teman-teman, pastikan kalian menggunakan sarung tangan agar adonannya itu nggak terkontaminasi.
Nah, ini udah tercampur rata. Ini adonannya lembut ya teman-teman, mudah sekali buat dibentuk. Selanjutnya ini mau saya ambil sebagian adonan, dan sisa adonannya ini kita simpan, tutupi menggunakan plastik atau kain bersih. Selanjutnya kita bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 ml, atau bisa kalian timbang seberat 7 gram ya teman. Tapi menurut saya dengan menggunakan sendok seperti ini lebih praktis dan cepat. Nah, ini udah selesai saya takar ya adonannya. Selanjutnya mau saya bentuk. Ini sudah saya siapkan selai nanasnya, sudah saya bulatkan. Beratnya kurang lebih 4 gram. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan, tapi saya sudah cuci tangan dan tangan dalam kondisi kering ya teman-teman. Lalu kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan dan letakkan selai di atas adonannya dan kita tutup, lalu kita bulatkan seperti ini. Kita membulatkannya juga sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama karena nanti adonannya rawan beleber kalau terlalu lama dibulatkan di telapak tangan. Nah, ini saya contohkan lagi, tinggal kita ambil adonannya lalu pipihkan, isi menggunakan selai nanasnya. Nah, tinggal dibulatkan dan letakkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya. Lakukan sampai semua adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Ini selainya cukup besar ya teman-teman, jadi untuk satu nastar ini beratnya sekitar 11 gram ya. Nah, ini udah aku bentuk semua adonan nastarnya, saya dapat 2 loyang penuh. Kemudian ini tinggal kita oven saja. Untuk ovennya pastikan sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit. Di oven menggunakan suhu 130 derajat Celcius, apinya atas bawah. Dan ini saya oven 2 loyang sekaligus. Untuk waktunya nanti sekitar 40 menit, dan di menit ke-20 kita tukar posisi ya teman-teman. Nah, yang atas jadi di bawah dan yang bawah jadi di atas. Jadi tips untuk mengoven nastar ini jangan menggunakan suhu yang tinggi karena nanti nastarnya rawan retak ya teman-teman. Nah, ini setelah 40 menit kita keluarkan nastarnya. Dan ini kita tunggu dulu sampai nastarnya benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku sebelum kita oles ya. Nah, sambil menunggu kita buat olesannya. Saya pakai 2 kuning telur omega, 1 sendok makan minyak goreng, dan setengah sendok teh susu kental manis. Kemudian ini diaduk sampai rata. Lalu agar olesannya benar-benar halus, ini saya saring ya teman-teman. Jika kalian tidak mau menyaring juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Olesannya siap digunakan. Nah, ini nastarnya udah dingin ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita oleskan saja di bagian atasnya seperti ini. Ini opsional ya, boleh keseluruhan dari permukaan nastar ataupun setengah bagian seperti saya. Dan ini mau saya oles 2 kali ya teman-teman. Sebenarnya ini dioles sekali pun udah cukup glowing. Jika kalian mau dipakai untuk ide jualan, boleh dioles sekali aja. Tapi kali ini aku mau oles 2 kali. Dan ketika kita mau mengoles yang kedua, pastikan lapisan yang pertama sudah kering ya teman-teman. Jangan masih basah, karena jika masih basah nanti olesan kalian tidak akan mulus. Dan pastikan saat kalian mengoles nastar ini harus pelan-pelan dengan lembut ya teman-teman. Jadi memang untuk membuat nastar ini harus penuh kesabaran dan ketelatenan. Nah, ini udah selesai saya oles semua. Selanjutnya tinggal kita oven kembali nastarnya. Ini saya pakai rak yang paling bawah. Oven menggunakan api bawah saja. Suhunya 110 derajat kurang lebih selama 10 menit.
Nah, ini udah mateng ya teman-teman nastarnya. Cantik sekali, tidak ada yang retak ya. Nah, ini dia nastarnya yang sudah matang. Kelihatan ya teman-teman, ini hasilnya benar-benar mulus, glowing, gak ada yang retak sama sekali, dan gak meleber ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari dekat seperti ini, benar-benar mulus, halus, tidak berpori ya, seperti habis skincarean. Tingkat kematangannya juga pas ya teman-teman. Nah, ini bagian permukaannya benar-benar mulus teman-teman, licin, glowing. Sekarang kita lihat, ini nastarnya benar-benar ngeprul dan lumer banget teman-teman. Isian selai nastarnya juga full. Ini lembut banget teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita susun ke dalam toples seperti ini. Saya pakai toples ukuran 250 gram. Ini nastarnya saya beri cup. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya benar-benar cantik, glowing, mulus, gak ada yang retak sama sekali. Pastinya ini bakal nambah harga jual ya kalau dipakai untuk ide jualan. Nah, agar lebih menarik, ini kita beri stiker jualan kita seperti ini. Satu resep ini saya dapat 6 toples nastar ukuran 250 gram. Masih ada sisa sekitar setengah toples ya teman-teman. Jadi ini recommended banget resepnya. Cocok kalau mau jadiin ide jualan ataupun untuk isian toples lebaran nanti. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.